Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman sekalian, hari ini saya mau berbagi cerita atau berbagi pengalaman dan sekalian mengedukasi lah ilmu sedikit tentang hipospadia atau kelainan pada lubang penis atau kelamin. Anak saya kemarin sebenarnya itu ketika masuk rumah sakit itu adalah dia mengidap hipospadia gitu. Jadi apa sih hipospadia itu? Hipospadia itu adalah letak lubang penis atau lubang kencingnya itu tidak normal seperti pada umumnya laki-laki. Jadi hipospadia itu penis yang normal, lubang penis pada pada orang yang normal atau laki-laki normal itu berada di ujung. Nah, sedangkan yang mengalami hipospadia itu dia berada di bawah kepalanya atau di batang atau di buah jakar, tergantung bawaan lahirnya gitu kan. Dan alhamdulillah anak saya itu dia masih ringan gitu karena lubang penisnya itu berada di kepala penis, tapi agak bawah sedikit. Gimana sih cara ngobatinnya? Tidak ada cara ngobatin alternatif atau yang lain gitu kan yang mengidap hipospadia itu, karena jalan satu-satunya itu yaitu melakukan tindakan operasi gitu kan. Awalnya saya tidak tahu gitu kan anak saya mengidap hipospadia karena emang waktu lahir sejak lahir gitu anak saya itu penisnya itu seperti sudah disunat gitu kan. Banyak orang, kalau orang Sunda bilang mah disunatan kujin gitu kan, padahal itu mitos. Itu yang dinamakan hipospadia itu kayak begitu, soalnya si kulit penisnya itu cuma nutupin kepala penisnya aja, di bawahnya itu tidak ada kulit penis, itu tidak ada gitu kan. Jadi seperti sudah disunat, padahal itu yang dinamakan hipospadia. Awalnya waktu lahir itu bidan bilang, Pak, anak bapak udah bersih, udah disunat. Senang kan, saya seneng gitu kan, soalnya nggak usah ibaratin nggak usah sunat lagi lah, atau ibaratin nggak usah sampai ke dokter hitan gitu kan. Tapi pas umur 5 tahun si kulit penisnya itu yang bagian nutupin kepala penisnya itu dia semakin nutupin kepalanya, makanya ini harus disunat atau tidak gitu kan. Jadi ketahuannya itu si kulitnya itu memanjang pas umur 5 tahun anak saya sebenarnya, karena saya awam tidak tahu masalah apa sih hipospadia itu. Dan waktu umur 5 tahun anak saya minta mau disunat. Rencananya pergilah saya ke dokter atau ke klinik hitan kan di Bandung. Setelah saya daftar buat sunat anak saya, terus konsultasi sama dokter urologi, dan pas datang ke situ ternyata kata dokter urologi itu anak bapak itu hipospadia katanya, Pak. Jadi hipospadia, anak yang mengidap hipospadia itu tidak boleh disunat atau dihitan. Jadi tindakan satu-satunya itu adalah operasi. Jadi operasinya itu sekalian sama hitan sama disunat gitu kan sekalian. Soalnya apa? Karena yang dibutuhkan ketika operasi itu yaitu kulup yang bagian atas penis pada anaknya itu akan dipakai buat nutupin lubang yang lama, karena pas tindakan operasi itu akan dibuat lubang baru seperti lubang pada laki-laki normal umumnya yang berada di ujung penis ya lubangnya itu. Jadi lubang lamanya itu ditutup menggunakan kulit yang berada di atas kepala penis anaknya itu. Makanya anak yang mengidap hipospadia itu tidak disaranin untuk dihitan secara langsung. Operasinya pun bisa memakan sampai 2 kali, ada yang sekali, 2 kali, bahkan sampai 4 kali gitu kan, tergantung kesulitannya itu. Karena lubang semakin di bawah, lubang kencingnya itu semakin dia di bawah, dia akan semakin sulit gitu kan buat tindakan operasinya itu. Karena misalkan lubangnya di bawah penis ini dia tidak cukup untuk 1 kali operasi, bahkan bisa sampai 2 kali operasi karena bocor gitu kan. Makanya alhamdulillah anak saya mengalami hipospadia ringan. Jadi kemarin waktu operasi itu
cukup sekali, alhamdulillahnya itu. Jadi buat orang tua yang mengidap hipospadia, yang sabar, yang harus benar-benar bersyukur lah ibaratnya. Karena apa, anak-anak yang mengalami hipospadia itu adalah anak-anak yang luar biasa gitu kan. Karena kelainan ini sangat langka sebenarnya di Indonesia, atau bahkan di dunia itu memang sangat langka lah. Bandingannya itu berapa ribu lah beratnya. Makanya anak yang mengalami hipospadia itu adalah anak yang benar-benar luar biasa gitu kan. Dan kita sebagai orang tua harus bisa nerima, harus bisa bersyukur apa yang diberikan Allah atau Tuhan kepada kita gitu kan. Nah, poin pertama yang harus diperhatikan yaitu memilih dokter yang benar-benar bisa mengendalikan psikologis anak. Karena apa? Anak itu emang harus benar-benar dirayu, harus benar-benar dihibur, harus benar dokter-dokter yang baik banget pada anak gitu kan. Soalnya apa? Untuk menjaga supaya anak itu tidak mengalami trauma gitu kan. Sebenarnya ada komunitasnya sendiri gitu hipospadia itu pada khusus orang tua gitu. Karena semakin banyak kita bertanya pada yang udah berpengalaman, kita akan semakin tahu gitu. Awalnya juga saya begitu, banyak lihat di Google atau di YouTube apa sih hipospadia. Bahkan saya sempat menanyakan kepada orang tua yang sudah berpengalaman. Bahkan beliau bikin suatu edukasi juga di YouTube. Nah, saya dikasih nomor WA-nya itu, nama channelnya itu Yata Video. Beliau benar-benar orang yang sangat baik. Ketika saya bertanya, selesai operasi itu gimana sih? Terus pasca operasi itu gimana sih? Beliau benar-benar ngejelasin dengan jelas, dengan singkat, dan kasih tahulah kepada kita, gini nih hipospadia itu gini cara perawatannya begini. Saya berterima kasih kepada channel yang di YT Video itu, bahkan sampai sekarang saya masih berhubungan baik dan sangat benar-benar terima kasih udah berbagi pengalaman juga gitu kan. Karena orang tua yang pertama melihat anaknya operasi itu sampai kaget gitu. Terus kenapa sih harus tindakan operasi gitu kan? Selain operasi ada nggak sih gitu kan? Banyak yang nanya itu, sepertinya nggak ada. Karena apa? Tindakan operasi itu emang penting gitu kan buat buat masa depan anaknya. Karena jika anak yang anak yang mengalami hipospadia itu, dia akan mengalami susah berhubungan seks ketika dia dewasa nanti. Bahkan ketika dewasa itu dia akan minder gitu kan. Bahkan yang ditakuti itu yaitu dengan mindernya anak itu gitu kan. Kenapa kok saya gini gitu. Nah, makanya perlu tindakan operasinya itu supaya menjaga ketika anak sudah dewasa, dia yang melakukan operasi hipospadia itu supaya tidak terganggu psikologisnya. Nah, ini anak saya yang kemarin operasi hipospadia itu. Nah, sekarang alhamdulillah udah sehat, udah jalan 2 bulan. Karena operasi kemarin itu tanggal 15 September. Nah, sehari sebelum operasi itu, anak itu akan nginep di rumah sakit. Di rumah sakit dulu karena harus cek darah, harus cek kesehatan dulu, lainnya lah, konsultasi ke dokter anak juga gitu kan. Terus dia harus diinfus juga. Jadi sehari sebelum operasi itu dia nginep di rumah sakit gitu kan dengan masang infus. Nah, setelah nginap 1 hari di rumah sakit, barulah besoknya melakukan tindakan operasi. Tindakan operasinya itu sebenarnya sebentar gitu kan. Bahkan anak saya itu masuk jam 2,
beres itu setengah 4 lah, jadi 1 jam, sekitar 1 jam setengah. Nah, dan sekarang alhamdulillah sudah sehat. Gitu. Tahunya dia itu sebenarnya disunat, padahal dia mengalami pospadia gitu. Dan yang perlu diketahui buat orang tua yang takut akan konsultasi ke dokter bedah atau dokter urologi, sebenarnya nggak usah takut, karena buat masa depan dia juga gitu kan. Karena semakin di bawah lubang penis dia akan mengalami kesulitan ketika nanti dewasa, sudah punya istri, itu bahkan susah mempunyai anak. Itu yang dikhawatirkan dokter-dokter itu. Maka jadi buat orang tua nggak usah takut. Terus yang belum operasi atau yang pengen nanya-nanya, sebaiknya tanya yang sudah ke pengalaman operasi pospadia bagaimana. Bahkan kalau mau nanyakan ke saya, boleh lewat Instagram saya, ada di deskripsi, Facebook juga ya. Boleh nanya-nanya perawatan di rumah atau apa aja sih yang harus dilakuin orang tua ini itu ya. Boleh nanya ke saya juga. Saya kemarin operasi itu di rumah sakit di Bandung, di Rumah Sakit Sentosa, menggunakan BPJS dari pemerintah dan tidak bayar sama sekali. Buat rekomendasi nih buat orang tua yang ada di Bandung, silahkan kalau yang mau konsultasi atau mau operasinya di Rumah Sakit Sentosa, saya anjurin juga di sana. Karena apa? Cara perawatannya, cara pelayanannya, dan dokter-dokternya semua baik-baik, alhamdulillah gitu kan. Karena ada rumah sakit yang lain kalau kita menggunakan BPJS itu dipersulitnya minta ampun itu. Yang itu yang bikin saya nggak mau gitu kan, karena ibaratnya buat apa sih kita pemerintah bikin program BPJS kalau cuma mempersulit buat rakyatnya sendiri gitu kan. Makanya kalau banyak ada yang nanya di rumah operasi di mana sih Pak? Kalau saya di Rumah Sakit Sentosa yang di Bandung, yang di dekat stasiun Bandung, yang di situ. Boleh yang mau ke sana silakan, karena yang saya alamin itu perawatannya baik, pelayanannya itu benar-benar baik gitu. Kita benar-benar dilayani secara baik walaupun kita menggunakan BPJS. Saya doakan kepada orang tua yang mengidap pospadia anaknya, terutama yang sedang atau yang mau melakukan tindakan operasi, mudah-mudahan cukup 1 kali operasi saja seperti anak yang dialami anak saya. Jadi nggak usah 2 kali lah, karena emang benar-benar nggak tega gitu ketika anak masuk rumah sakit itu. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Juga dibantu juga buat supportnya buat kalian. Jangan lupa di subscribe, di like, dan apabila ada pertanyaan boleh di komen atau bisa nge-DM ke Instagram saya dan Facebook saya. Oke, see you, bye bye.